Hai welcome back to my YouTube channel Traveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sharing-sharing santai tentang tipe-tipe kepribadian manusia. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, kalau misalnya kita sebagai manusia pasti akan berhubungan dengan sesama manusia. Untuk bisa berhubungan secara lebih lancar, lebih fleksibel dengan manusia, maka kita harus bisa mengetahui kepribadian kita sendiri dan bisa mengetahui kepribadian orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Kalau misalnya kalian suka membaca buku, banyak sekali buku-buku yang membahas tentang kepribadian manusia. Ada yang membahas tipe kepribadian manusia itu sampai 16 jenis, ada INTJ, INTF, segala macam ada. Tapi kalau gue bakalan membahas secara generalnya aja. Kalau kepribadian manusia itu ada 4. Gue ambil ini dari bukunya Florence Littrong yang judulnya itu Personality Plus. Itu bener-bener bestseller banget. Gue rekomendasiin kalian buat membaca buku Personality Plus ya. Jadi gue bakalan ngebahas ini berdasarkan buku tersebut ya. Dan menurut gue itu benar-benar relevan gitu. Jadi menurut bukunya itu Personality Plus gitu, yang namanya manusia itu akan dibagi 4. Dibagi 4-nya itu berdasarkan apa? Keaktifan ataupun kepasifannya karakter tersebut, dan juga berdasarkan orientasinya. Ada yang berorientasi kepada manusianya atau people oriented, sama ada satu lagi yang disebut dengan task oriented atau orang yang berorientasi kepada pekerjaan gitu. Oke. Nah, gue akan mulai dari yang pertama dulu. Orang yang aktif dan benar-benar berorientasi kepada pekerjaan itu, yang pertama adalah tipe kepribadian koleris. Di dunia ini katanya menurut survei hanya ada 3%. Dari seluruh dunia ini hanya ada 3%. Kenapa cuman ada 3%? Karena yang namanya orang koleris itu termasuk kategori orang-orang yang suka memimpin, suka berdebat, suka mencari konflik. Ya, kalian tahu lah ya orang-orang pemimpin seperti apa. Nah, si orang koleris itu, dia itu sukanya itu membantu orang lain untuk melakukan sesuatu. Kamu harus ini, kamu harus itu, kamu nggak boleh ini, kamu suka ngatur. Orang koleris itu seperti apa? Seperti itu. Nah, tapi si orang koleris itu punya satu ketakutan yang benar-benar ditakuti. Apa itu? Takut dimanfaatkan. Karena takut dimanfaatkan, pada akhirnya yang namanya orang koleris sangat-sangat tidak mempercayai orang lain. Sangat-sangat sulit untuk mempercayai orang lain, bahkan untuk mempercayai pasangannya pun agak-agak sulit juga sih. Itu untuk orang yang koleris. Oke, sekarang kita beranjak ke kepribadian yang kedua, yaitu orang yang aktif tapi berorientasinya itu kepada manusia yang lain. Kepribadian apa itu? Kepribadian sanguinis. Orang sanguinis itu termasuk apa ya? Kalau kalian misalnya ngelihat dalam suatu pesta atau suatu perkumpulan, ada orang-orang yang suka banyak berbicara, suka memonopoli pembicaraan, suka bercanda, kalau tertawanya itu terbahak-bahak. Intinya ya mampu memeriahkan suasana lah. Orangnya itu bahagia, easy going, itu yang disebut dengan orang-orang sanguinis. Orang sanguinis itu di dunia menurut survei ada sampai 11%. Ya, kita sangat-sangat butuh orang sanguinis karena mereka yang akan menghidupkan suasana. Oke. Meskipun mereka sangat-sangat pintar untuk membangkitkan suasana, tapi mereka itu kalau disuruh melakukan tugas apapun sangat sulit. Oh iya, ntar lagi aja. Sangat sulit untuk orang sanguinis. Dan ketakutan orang sanguinis itu apa? Dia itu tipe kepribadian sanguinis sangat-sangat takut untuk ditolak. Karena dia takut ditolak, pada akhirnya dia benar-benar banyak ngomong, banyak ngoceh gitu supaya mereka tidak ditolak. Itu baru 2 kepribadian ya. Sekarang kepribadian yang ketiga. Kepribadian ketiga itu tipe kepribadian yang pasif tapi berorientasi kepada orang lagi gitu. People oriented tapi dia pasif. Tipe kepribadiannya itu namanya itu flegmatis. Di dunia menurut survei, kepribadian flegmatis itu bisa mencapai 69%. Ya, itu harus banyak.
69%, karena mereka itu tipe-tipe orang yang benar-benar suka damai, tenang, easy going, ikut aja kemana, mengikuti, menjalani hidup ya mengikuti aja lah gitu, kemana alurnya ya gue mah ikut gitu. Makanya di dunia itu Tuhan menciptakannya itu sampai 69% paling banyak populasinya itu. Kalau koleris itu paling sedikit, cuma 3%. Karena kalau orang koleris terlalu banyak, wah terlalu banyak chaos lah, terlalu banyak konflik di muka bumi ini. Karena orang koleris sukanya itu adalah konflik, sedangkan orang flegmatis itu orangnya cinta damai, tidak suka berdebat, sukanya itu oh iya ikut aja, yang penting tidak menimbulkan perdebatan. Itu ciri-ciri orang flegmatis. Nah, enak ya cinta damai ya, tapi orang flegmatis itu sangat-sangat takut untuk keluar dari zona nyaman. Jadi kalau misalnya dia udah bekerja di pekerjaan A gitu, begitu dia misalnya diberikan tanggung jawab atau disuruh pindah ke perusahaan B yang bisa menghasilkan uang lebih banyak, mereka akan menolak. Atau misalnya udahlah bisnis aja, orang lain kan suka gitu mencari tantangan yang baru gitu demi masa depan yang lebih baik atau apapun untuk pencapaian yang mungkin lebih baik lagi. Tapi kalau untuk orang flegmatis, kalau mereka sudah nyaman di satu tempat, ya udah diem aja gitu, gak mau, bener-bener takut untuk keluar dari zona nyamannya itu. Jadi untuk orang flegmatis sangat-sangat sulit berkembang. Oke, itu adalah kelemahannya. Ini yang terakhir adalah, dan ini adalah gua banget gitu, kepribadian gua banget. Kepribadian yang keempat adalah orang-orangnya itu pasif dan juga task oriented atau berorientasi kepada pekerjaan. Nama kepribadiannya adalah melankolis, dan gue termasuk melankolis. Di dunia itu menurut survei katanya ada 17% yang mempunyai kepribadian melankolis. Tipe kepribadian melankolis itu pasif dan task oriented ya, gue udah bilang ya, orangnya itu pasif dan juga sangat mementingkan pekerjaan. Orangnya itu perfeksionis, mendetil, segala sesuatunya itu harus sempurna. Jadi kalau misalnya kalian mau memberikan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan mengharuskan kesempurnaan, maka berikanlah kepada orang-orang yang melankolis. Maka segala sesuatu pekerjaan pasti akan sempurna. Orang melankolis itu seperti itu, benar-benar perfeksionis, sangat-sangat mendetil. Tapi karena mereka benar-benar perfeksionis, mereka itu punya ketakutan. Apakah itu ketakutannya? Ketakutannya itu adalah sangat-sangat takut dikritik. Dan gue akui itu. Gue juga seperti itu. Oke, gue bakalan rekap lagi ya. Yang namanya kepribadian itu ada 4. Yang pertama adalah tipe koleris. Orang koleris itu aktif dan berorientasi kepada pekerjaan. Yang tipe kepribadian yang kedua adalah sanguinis. Sanguinis itu orangnya itu aktif tapi berorientasi kepada manusia. Orangnya itu benar-benar ceria. Tipe kepribadian yang ketiga adalah flegmatis. Yang ketiga itu adalah flegmatis, orangnya itu pasif dan juga berorientasi kepada manusia. Orang-orangnya itu cinta damai. Sedangkan yang terakhir adalah tipe kepribadian melankolis, orangnya itu pasif dan sangat perfeksionis terhadap pekerjaannya. Oke, ini mungkin gue cuman bahas ini cuman sedikit aja tentang kepribadian, karena gue mempunyai rencana untuk membuat video. Untuk video selanjutnya ya, gue bakalan ngebahas tiap satu video. Misalnya video pertama gue bikin tentang orang kepribadian koleris, dari mulai kekuatannya, kelemahannya, gimana cara membedakan orang koleris gitu. Untuk setelah itu gue bakalan bikin lagi video yang keduanya tentang sanguinis, kekuatan kelemahannya. Video ketiga dan keempat gue juga akan bikin tentang kepribadian flegmatis dan juga melankolis, tentang kekuatan dan kelemahannya. Jadi ini cuman ya sebagai pembukanya aja lah ya. Jadi kalian benar-benar harus nonton untuk video-video selanjutnya supaya kalian bisa tahu tentang kepribadian. Oke, jika kalian suka dengan video gue kali ini, tolong kalian klik tombol like, subscribe, share, and comment, and see you in the next video. Bye bye.